komputer. Oke, kita sudah sorry. Oke, sudah di-record ini, Mas Wijayanto? Ya, silakan tampilkan CV narasumber kita. Oke, silakan Mas Wijayanto. Saya kembalikan ke Mas Baik. Wijayanto. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau bernama Bapak Juli Nursandi, SPI, Master Science. SPI itu sarjana perikanan ya Bapak Ibu, bukan sarjana psikologi. Jadi saat ini beliau sebagai dosen di Lampung, founder Budik Damber Indonesia sejak tahun 2016, kemudian YouTuber, Instagram influencer juga, desainer media budidaya dan aquaponik. Nomor HP beliau di 0812 139 30.000. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ini mungkin ada yang dari kantor atau dari grup atau dari perusahaan mau mengundang beliau, bisa juga langsung menghubungi beliau. Beliau alumni Fakultas Perikanan Universitas Riau, kemudian dari program studi ilmu kelautan tahun 2000, kemudian saat sudah selesai masternya di Institut Pertanian Bogor dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktoralnya di Universitas Lampung. Banyak penelitian-penelitian yang sudah beliau lakukan dan juga kegiatan-kegiatan khusus terkait dengan Budik Damber ini juga sudah banyak. Bapak Ibu nanti yang ingin informasi lebih lengkap, informasi lebih detail lagi, mungkin ingin update selalu, bisa nanti berhubungan langsung dengan Pak Juli. Pak Juli sudah punya WA group sendiri terkait dengan Budik Damber. Pak Juli juga sudah punya grup sendiri di Facebook terkait Budik Damber. Bapak Ibu silakan nanti kontak beliau untuk update apa yang terkait dengan Budik Damber ini pada saat ini. Baik, Bapak Ibu, Pak Hamod, apa kabar Pak Hamod? Selamat pagi, Dumai. Baik Mas, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Baik, selanjutnya kita berikan waktu kepada Pak Juli untuk presentasi. Mohon Pak Adi bisa berkenan menampilkan bahan presentasinya. Pak Padli, apa kabar Pak Padli? Alhamdulillah sehat. Di mana posisinya Pak Padli? Di Pangkalan Kerinci. Pangkalan Kerinci. Ramai gini? Alhamdulillah, seperti biasanya. Yang satu lagi, Pak Adi. Yang satu lagi. Pak Indra, apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah Mas Wijay, alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabar di sana? Semoga sehat juga. Ya. Oke, baik. Ya, ini betul. Pada Pak Juli, kami persilakan untuk mulai presentasi maksimum 15 menit karena nanti kita akan lebih baik banyak di outdoor. Silakan baik, Pak. Baik Mas Wijayanto. Salam hormat untuk semua dosen-dosen dari Universitas Riau. Salam hormat untuk abang-abang dari Universitas Riau. Salam hormat untuk rekan-rekan semua dari seluruh Indonesia. Mohon izin untuk bercerita tepatnya gitu ya, apa yang sudah jadi pengalaman kami selama 4 tahun ini. Jadi
beberapa minggu ini memang viral ada sistem budidaya ikan di dalam ember yang kita namakan Budik Damber. Itu awal kisahnya Budik Damber ini kita pikirkan karena melihat ada fenomena kebutuhan dari masyarakat seluruh Indonesia tentang pangan. Kalau di pertanian itu masyarakat sudah bisa menanam tanaman di media pot dan kita ingin juga ada sistem budidaya ikan di media yang kecil. Jadi mengapa budidaya ikan di dalam ember itu muncul? Karena memang yang pertama ada keterbatasan lahan untuk budidaya ikan, baik di Indonesia maupun di dunia. Kemudian ada keterbatasan kualitas air. Semakin lama air juga semakin kualitas dan kuantitas yang bagus itu semakin menurun. Nah, melihat itu sebenarnya kita juga mempunyai peluang untuk peluangnya adalah bagaimana dengan keterbatasan itu kita tetap bisa memproduksi protein dari hewan berupa perikanan, hewan-hewan perikanan maupun sayuran. Kemudian memang kebutuhan ini mau tidak mau dengan berjalannya waktu banyak penduduk juga tetap bertambah penduduknya, jadi memang mau tidak mau nanti akan ada masa kekurangan pangan seperti itu. Bisa dilanjut, Mas Adi, langsung ke samping atau Mas Adi yang gerakin ya? Ini halo Mas Adi, satu-satu. saya langsung ya? Ya, langsung. Ya, rekayasa media budidaya ikan itu ketinggalan dengan rekayasa media budidaya di pertanian. Seperti saya sebutkan tadi bahwa di pertanian itu sudah ada istilahnya tabulam pot, yaitu tanaman buah dalam pot. Berdasarkan pengalaman itu atau berdasarkan kasus itu, kami berpikir bahwa kayaknya bagus juga kalau kita di sistem budidaya ikan itu ada yang media yang kecil. Karena pada saat itu 2016 itu belum ada media yang kecil untuk pelihara ikan dan untuk pemeliharaan tanaman. Seperti itu. Bisa dikebawahkan Mas Adi? Ya, penampakannya memang kita rancang memang sederhana Bapak Ibu seluruh Indonesia. Jadi dengan keterbatasan lahan, teman-teman itu rumahnya sudah, atau saya bukan teman-teman ya, saya ini rumahnya sudah di RSS. Sisa tanahnya paling 1 meter kali 2 meter, 1 meter kali 3 meter, pengen budidaya ikan, tapi lahannya cuma segitu, pengen nanam tanaman, tapi sudah disemen. Jadi pilihannya pada saat itu, apa media yang kecil, kemudian ada dari Aceh sampai Papua. Sementara kita tahu juga bahwa sudah ada sistem budidaya ikan secara bioflok, yaitu kepadatan ikannya 1 liter untuk 1 ekor ikan. Jadi pada tahun 2016 itu saya udah berpikir bahwa, oh berarti kalau embernya 60 liter, sebenarnya secara teori bisa juga dimasukkan ikan 60 ekor. Itu desainnya memang sengaja dibuat sederhana, tidak butuh biaya banyak, dan bisa dilakukan dicontoh oleh semua orang. Seperti itu. Lanjut, Mas Adi. Saya agak kesulitan mindah-mindahinnya. Ya, terima kasih. Bahan-bahannya, Bapak Ibu, itu bisa menggunakan ember. Embernya, yang kami pakai biasanya ember 80 liter, diisi air 60 liter. Akan tetapi, sebenarnya teman-teman yang mempunyai ember cat yang ukuran 20 liter, bekas cat tembok itu juga tetap bisa dipakai. Itu salah satu kelebihannya. Jadi faktor pembatas jumlah liternya bisa sampai 20 liter. Bahkan ada orang yang sampai 15 liter bisa. Akan tetapi semakin kecil media, itu memang semakin sulit teman-teman untuk tambah lagi. Alatnya butuh arang, kalau di sini dibilang arang batok. Sebenarnya arangnya itu bisa arang kayu, arang batok, maupun arang sekam. Butuh kawat, butuh tang, solder untuk membolongi.
kemudian butuh bibit. Nah, untuk bibit kangkung itu bisa dari batang yang berakar atau bisa juga yang berasal dari biji. Nanti akan kita praktekkan. Lanjut, Mas Adi. Pak Zulpadli, mohon maaf, bisa mikrofonnya di mute dulu, Pak Zulpadli. Ya, kita lanjutkan. Jadi aqua atau gelas plastiknya itu kita bolongin, gunanya untuk ada resirkulasi antara air dari luar dan masuk ke dalam pot gelas plastik itu, agar nutrisi atau pupuk-pupuk yang ada di air bisa terserap oleh akar kangkung. Kemudian kangkungnya yang masih punya akar, biasanya kan akarnya dibuang oleh ibu-ibu istri-istri kita. Nah, itu bisa ditanam kembali. Jadi ini cukup membantu, tidak ada yang terbuang dari yang kita beli dari pasar. Salah satunya catatannya, sebaiknya kangkungnya itu disisakan 2-3 mata tunas, jangan lupa. Kalau terlalu pendek, tidak menyisakan mata tunas, jangan berharap bisa tumbuh gitu kan. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian caranya memasukkan di dalam cup plastik itu, masukkan dulu potongan batang kangkung itu, terserah bapak-bapak, ibu-ibu, bisa 4, bisa sampai 8 batang, bisa dimasukkan situ. Kemudian baru masukkan pecahan arang, nanti kita praktekkan, masukkan pecahan arang di sisi-sisi batangnya, supaya batangnya bisa berdiri dengan baik. Kemudian kita juga butuh kawat, nanti juga akan kita praktekkan untuk mencantelkan gelas plastik itu untuk agar tidak bergerak di sisi ember. Lanjut. Nanti akan kita praktekkan semua Bapak Ibu, jadi ini tidak perlu detail di sini. Kemudian bibit ikan, Bapak Ibu, memang yang viral ini memang yang terlihat di video-video itu memang ikan lele yang Bapak Ibu lihat. Sebenarnya ada 6 ikan yang kita rekomendasikan di media budik damber ini, yaitu lele, patin, sepat, betok, gurame, dan gabus. Cuma memang lele itu yang paling tangguh karena pertumbuhannya cepat dan dia tahan kualitas air juga. Jadi ke-6 ikan yang kita rekomendasikan memang ikan-ikan dengan tipe yang bisa hidup di oksigen rendah. Nah, ikan yang bisa dipakai itu minimal 5-7 yang kita rekomendasikan untuk ditanam di media ember. Tetapi yang terbaik sebenarnya 8-10 cm atau 10-12. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu menanam ikan dari ukuran 5-7 cm, nanti bisa panen setelah 2,5 bulan sampai 3,5 bulan. Nah, ketika Bapak Ibu memasukkan ikan yang lebih besar, ukuran 10 sampai 12, seperti yang di video viral itu bisa panen 2 bulan. Kepadatannya, hasil uji coba kami itu bisa sampai dari ketika dipelihara dari kecil itu bisa sampai 100 ekor yang kita rekomendasikan, 60 sampai 100 ekor di dalam 60 liter air. Kenapa seperti itu? Karena memang dalam perjalanan yang pemeliharaan bisa saja dari 100 ekor ikan itu ada yang loncat, ada yang mati, ada yang dimakan teman gitu kan, teman makan teman gitu. Jadi nanti sisanya tetap masih banyak gitu, jangan sampai dimasukkan 60 nanti sisanya semakin berkurang. Seperti itu. Tetapi di uji coba kami yang kedua, kita buat kulkas hidup, sebenarnya saya sudah bisa mampu di ember 60 liter itu menyimpan ikan. Ketika embernya dijadikan kulkas hidup, saya mampu menyimpan ikan selama 1 bulan itu 10 kilo, Bapak Ibu. Memang ikan yang sudah besar dari pasar. Nah, itu nanti kita lanjutkan lebih jauh di sesi diskusi, bisa saja kalau ada yang mau nanya. Lanjut, Mas Adi. Baik, ya. Embernya bentuknya seperti ini, kemudian dimasukkan air sebanyak 60 liter, seleher ember, nanti kita perlihatkan. Airnya air apa? Banyak pertanyaan seluruh Indonesia. Bisa air sumur, bisa air sungai, bisa air hujan, bisa juga air PDAM. Khusus air PDAM, itu sebaiknya kaporitnya dihilangkan dulu. Bagaimana cara menghilangkannya? Biarkan embernya itu kehujanan kepanasan di luar sampai 7 hari. Kemudian ketika kita pingin lebih cepat, kita bisa beli anti klorin, zat anti klorin di toko akuarium untuk dicampurkan ke dalam airnya itu supaya klorinnya lebih cepat hilang. 2-3 hari nanti klorinnya hilang.
Akan tetapi sebelum air digunakan akan lebih baik kalau kita uji coba dulu dengan 2-3 ekor ikan dimasukkan dulu Bapak Ibu ke airnya itu. Selama 24 jam ketika airnya memang sudah ikannya sudah tidak mati, airnya sudah terbukti sudah bagus. Baru beli 100 ekor ikan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan Mas Adi. Jadi tadi setelah ikan dimasukkan di PowerPoint ini PowerPoint-nya tangan kedua yang membuat, bukan Mas Wijayanto begitu ya, tapi teman saya. Jadi memang ada yang terlewat. Setelah ikan dimasukkan itu boleh dicoba, dikasih makan setelah 4 jam setelah dimasukkan. Ketika dia ikannya sudah mau, boleh dikasih makan. Yang perlu diingat ketika pemberian makan memang tidak boleh berlebihan Bapak Ibu. Sesuai dengan selera ikan pada saat itu. Ketika belum mau diberi pakan, udah dihentikan. Mending kita lanjutkan pemberian makannya besok, dites lagi. Nah, settingannya seperti gambar ini, hasil pembuatannya dirangkai seperti itu. Jadi yang saya tampilkan ini adalah yang sudah saya lakukan selama 4 tahun, banyak percobaan-percobaan. Nah, nanti saya berharap teman-teman seluruh Indonesia juga bisa membantu menyempurnakan ketika memang ini ingin ditinjau lebih lanjut gitu ya. Disempurnakan desain-desainnya juga supaya lebih murah gitu. Kemudian bisa lanjut Mas Adi. Ya, untuk pemeliharaan sebaiknya embernya itu diletakkan di lokasi yang terkena sinar matahari Bapak Ibu. Karena yang kita tanam ini, tumbuhan ini butuh sinar matahari untuk berfotosintesis. Ada banyak pertanyaan ketika, Pak, saya naruh ikannya di garasi, bisa nggak? Ikannya bisa, ikan lilinya bisa, tetapi tanamannya nggak janji deh untuk tumbuh. Biasanya kangkung ketika sudah sinar matahari cukup, nutrisinya juga udah banyak di air, gara-gara kotoran ikan sudah menumpuk, itu biasanya 3 hari sudah tunas. Nah, ketika kita menanam kangkung tadi, daun-daunnya itu, daun-daun yang tua sebaiknya dipotel, diambil, karena daun tua itu banyak yang mengandung atau menjadi inang perantara kalau ada penyakitnya. Jadi daun-daun tua dan muda yang muncul. Nah, untuk pemberian pakan, Bapak Ibu, di sini sudah kami tulis bahwa memang makin membesar ikan, itu ukuran pakannya juga makin membesar. Untuk di ikan itu besarnya ukuran pakan itu dikodekan, ada kode pakai angka gini, misalnya PF 1000, PF 800 dulu, PF 1000, 781-2, 781-1, 781. Jadi Bapak Ibu cukup ketika ukuran ikannya ukuran 57, belinya pakan PF 800 atau PF 1000. Jadi tukang jual pakan itu harusnya tahu. Nah, nanti setelah pemberian pakan dilakukan, cara pemberian pakannya Bapak Ibu sekenyangnya. Gimana cara melihatnya? Yaitu dengan cara pemberian pakan sedikit-sedikit Bapak Ibu. Sedikit-sedikit, nanti di awal itu ikannya rebutannya kenceng. Nanti kita praktekkan Bapak Ibu. Di awal pemberian itu makannya kenceng. Tetapi setelah beberapa kali diberikan dalam keadaan sedikit-sedikit juga, nanti makin melambat. Itu tanda bahwa hampir semua ikan mendapatkan makanan. Nah, ketika responnya semakin melambat terhadap rebutan ikan itu, pakan boleh dihentikan. Artinya semua ikan sudah kenyang semua. Nah, kenapa Bapak Ibu harus mengamati pola makan ikan itu supaya tahu, oh ikan ini hari ini nafsu makan atau tidak gitu. Ketika nafsu makan ya dikasih, ketika nggak nafsu makan juga jangan dikasih. Untuk pakan yang sisa itu sebaiknya juga diambil. Bisa lanjut Mas Adi. Nanti semuanya akan kita praktekkan langkah-langkahnya Bapak Ibu supaya lebih jelas. Kemudian ada banyak pertanyaan seluruh Indonesia, Mas itu airnya diganti enggak gitu kan? Sebenarnya saya lebih baik menghilangkan kata mengganti air gitu ya, lebih baik menambah air. Karena sebenarnya porsinya adalah ketika ada ikan yang menggantung itu kepalanya di atas, ekornya di bawah, banyak sekali muncul di permukaan, itu tanda bahwa di dasar ember itu sudah banyak tumpukan kotoran ikan maupun sisa pakan yang jatuh.
Atau ketika airnya sudah mulai bau NH3, H2S gitu ya, pesing seperti kamar mandi kampus gitu ya, kamar mandi kampus itu pesing. Itu tanda bahwa airnya itu di dasarnya udah banyak kotoran. Nah, kotorannya itu sebenarnya target kita untuk dibersihkan. Itu dinamakan sipon, penyiponan atau pembuangan kotoran dasar. Jadi kotoran dasarnya disedot pakai selang, nanti akan kita praktekkan. Nanti dibuangnya berapa banyak, asal semua kotoran di dasar itu habis. Biasanya yang terbuang itu hanya 5-15 liter gitu ya. 5-15 liter itu terbuang, udah cukup, baru ditambah air baru. Jadi ini hemat air gitu, konsepnya memang hemat air. Nah, untuk pemula biasanya penyiponan itu boleh dilakukan atau bisa saja dilakukan pada hari ketiga, hari keempat, karena memang pemula baru belajar memberi makan, banyak lebihnya. Tetapi kalau udah expert, sudah sering memberi pakan, bahkan tidak perlu nyipon-nyipon, nggak perlu basah-basah tangannya itu sampai 2 minggu. Bahkan saya bisa 1 bulan pun nggak disipon juga nggak apa-apa, nggak diganti, nggak disedot kotoran. Asal ketika musim kemarau, itu kan airnya susut Bapak Ibu. Nah, itu harus diperhatikan ketika airnya susut, itu harus ditambah dengan air yang baru. Jangan sampai akar kangkungnya menggantung. Lanjut, Mas Adi. Nah, ini contoh penyiponan gitu ya. Nah, di sini saya pakai serok, itu teman-teman nggak harus pakai serok. Ini waktu itu saya penelitian pengen tahu seberapa banyak kotorannya berupa TSS yang bisa tampung di situ. Jadi penyiponan itu menggunakan selang sepanjang 2 meter untuk menyedot kotoran dasar. Akan kita praktekkan nanti. Lanjut, Mas Adi. Ya, panen. Jadi Bapak Ibu ketika menanam kangkung dari akar atau dari batang itu bisa panen setelah penanaman 14 sampai 21 hari. Artinya penanaman kangkung itu bisa dilakukan dengan biji, pakai biji. Kalau pakai biji itu panennya setelah 3 sampai 4 minggu. Jadi memang dengan menggunakan batang lebih cepat. Cuma memang ada beberapa orang yang menyatakan bahwa, Pak, saya akurat kalau makan kangkung dipotong itu karena banyak mengandung purin kalau nggak salah, itu asam urat saya ini kambuh. Jadi mereka lebih suka kalau nanamnya dari biji, terserah Bapak Ibu gitu ya. Kalau yang masih sehat itu nggak masalah makan kangkung yang hasil dipotong berulang. Jadi ketika kita memotong, nanti kita praktekkan, itu sebaiknya juga Bapak Ibu menyisakan bakal tunasnya, 2-3 bakal tunas, agar nanti dia bisa tunas kembali. Jangan sampai nggak menyisakan bakal tunas. Nah, setelah panen pertama tadi, 2 minggu kemudian, 10-2 hari sampai 14 kemudian bisa panen lagi Bapak Ibu. Hal ini bisa kita lakukan kan dan lokasi Bapak Ibu memang full sinar matahari, penyiponan juga bagus. Nah, itu panen kangkungnya. Kemudian panen ikan lelenya, ketika Bapak Ibu memasukkan benih ikannya tadi 10 cm sampai 12 cm, Bapak Ibu bisa panen mulai bulan kedua. Bahkan mungkin sebelum bulan kedua ada 1-2 ekor sudah besar duluan. Itu sebaiknya dipanen duluan. Tapi umumnya ketika 10-12 cm yang dimasukkan 2 bulan udah panen. Nah, kalau Bapak Ibu memasukkannya lebih kecil, 5-7 cm benih awalnya itu panennya 2,5 bulan sampai 3 bulan. Nah, untuk panen ikan di Budik Damber ini Bapak Ibu tidak bisa langsung total satu ember dipanen semua. Karena memang 100 ekor itu memang ada yang besar, ukuran besar 25% kurang lebih itu ukurannya sudah masuk. Ukuran sedang itu 50%, ukuran kecil itu 50%, 25%. Jadi ada grade di situ. Nah, sebaiknya dalam masa pemeliharaan 2 minggu sekali itu ada grading atau pensortiran. Ketika kita embernya ada 2, ada 3 dan ada 4, sebaiknya semua ember itu dicek. Dikumpulkan yang besar,
diambil, dikumpulkan ke ember nomor 1. Yang sedang dikumpulkan ke ember nomor 2. Yang kecil-kecil kita kumpulkan ke ember nomor 3. Agar tidak ada kanibalisme, agar pakannya ukurannya juga pas. Ya. Untuk hama biasanya kucing nunggu di situ, mereka reuni kucing itu di bawah ember itu. Karena mereka menunggu ikan loncat. Ibu itu bisa menggunakan variasi gimana caranya untuk ikan agar tidak loncat, bisa pakai kawat atau bisa modifikasi tutupnya dilobangi. Nanti kita tunjukkan modifikasi tutup ember. Lanjut, Mas Adi. Ingatkan saya kalau udah habis waktunya ya. 5 menit lagi. Halo Pak Juli. Kangkung ukuran di pasar. Terus saya beli label kangkung organik gitu kan, walaupun masih bisa diperdebatkan gitu kan. Ternyata memang masyarakat komplek itu dengan ada embel-embel, dengan ada tulisan organik itu bisa lebih lakunya lebih mahal dibandingkan dengan kangkung biasa. Walaupun kangkungnya ini tidak ada akar, dipotong gitu ya. Nah ini ikannya setelah 2 bulan untuk ukuran 10-12 itu rata-rata yang udah bisa masuk panen itu sekitar 25% dengan ukuran 10-12 ekor per kilonya Bapak Ibu. Namun jangan juga nanti nyalahin saya, kata Pak Juli 25% bisa dipanen. Karena memang tergantung juga dengan bibit yang Bapak Ibu pakai, berkualitas atau tidak, perlakuan Bapak Ibu, jenis pakan yang Bapak Ibu pakai, kena penyakit atau tidak gitu ya. Jadi ini hanya cerita yang pernah saya lakukan. Lanjut Mas Adi. Udah habis ya? Ya, sudah habis. Alhamdulillah. Nah, nanti kalau belum jelas, nanti kita langsung ke praktek. Saya kembalikan dulu ke Mas Wijayanto. Ya, terima kasih. Cepetan ya? Terima kasih Pak Juli presentasinya. Ya. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah sampaikan oleh Pak Juli, bahwasanya Budik Gambar ini sudah berlangsung sejak 4 tahun yang lalu, tahun 2016. Jadi sudah banyak sekali perkembangan-perkembangan, update, dan juga pengalaman-pengalaman terbaru, masukan juga dari para pembudidaya. Nah, mengapa kita pada saat ini melihat ini sebuah peluang? Karena memang di masa-masa terbatas ini kita perlu mencari alternatif bagaimana agar kita bisa pertama ketahanan pangan keluarga ada dan juga kegiatan-kegiatan produktif di rumah juga bisa kita laksanakan. Dan kemudian ini sifatnya masih kalau di ember, Bapak Ibu nantinya juga akan bisa men-scale up menjadi skala yang lebih besar lagi dengan jumlah ikan yang lebih banyak, kemudian jenis tanaman yang lebih banyak. Pak Adi, bisa ditampilkan Pak Adi slide yang berikutnya, foto-foto Pak Adi. Setelah slide berikutnya, kita akan terhubung langsung dengan Pak Juli untuk melihat praktek langsung. Apa coba bodoh? Maju. Lupa dapat lah tu ya. Kerek lah jauh. Maaf Pak Wijayanto, Ya. dari host bisa Bisa di share Pak dong. semua. Oke, ya. Ada yang nggak paham untuk unmute Pak, sendiri Pak. Ya. Terima kasih. Kan untuk di mute semua dulu Bapak Ibu, Pak Fadli, Pak siapa yang masih biasanya gadget handphone gitu yang mungkin belum tahu cara untuk unmute. Oke, semua sudah dari hostnya aja Pak. Oke, ya. Terima kasih. Gitu kan. Ya, jika tidak bisa chat
Kaptennya lagi. Kapten. Silakan Mas. Mas Wijaya. Mas Wijanto, silakan. Oh, Mas Wijayanto, dihidupkan lagi mic-nya. Saya mute semua tadi. Mas Wijayanto, mic-nya dihidupin. Oke, terdengar ya? Oke. Oke, baik. Pak Adi, minta presentasi yang ada foto-fotonya, Pak Adi. Ya, baik Bapak Ibu, ini beberapa update dari tanaman-tanaman yang juga selain dari kangkung ya, karena selama ini yang tershare banyak itu adalah kangkung. Kita bisa tampilkan juga beberapa jenis lainnya seperti ada sawi, tomat, cabai, kemudian daun seledri, dan lain-lainnya. Nah, sekarang ya ini masih foto-fotonya. Ada seledri, ada sawi, ada tomat, ada cabai. Ya, ini nanti bisa kita lihat sebagai variasi dari Lado, Pak. Kangkung. Bisa kan melado dia punya tomat. Ya, ada tomat, ada yang lain. Mohon Bapak-bapak mungkin tidak usah berbicara dulu. Oke, selanjutnya kita akan terhubung langsung dengan Pak Juli di Lampung yang akan menyampaikan secara live. Sebelumnya saya sapa dulu Bu Ani Wijayati. Sawadikap Ibu, apa kabar? Sinai nakap? Bu Alit, apa kabar Bu Alit? Sehat? Ada Zainul Fuadi juga, apa kabar? Oke, Pak Adi, kita hubungkan ke Pak Juli sekarang. Halo Mas Wijayanto, Mas Adi. Yuk, lanjut. Ya, kita praktek pemberian pakan dulu ya Mas. Oke, silakan. Ya, ini dibantu dengan anak kecil saya, udah biasa memberikan, jadi dia menjadi kesenangan sendiri bagi dia. Coba, Ranu, kasih makan ikannya. Jadi pertama kali diberikan, itu begitu rakusnya ikan atau rebutan gitu ya. Kapan kita hentikan, nanti saya kasih tahu. Ketika dia rebutannya sudah mulai melemah. Terus, dikit-dikit deh, lagi deh. Jadi ketika ikannya sudah nggak rebutan seperti di awal, itu tandanya bisa dihentikan pemberian makannya. Nah, untuk pemula biasanya terlalu banyak. Jadi pakannya sisa-sisa di permukaan, pakan yang sisa di permukaan itu sebaiknya diambil. Nah, ini sudah melemah teman-teman, ini boleh dihentikan. Nah, yang ini tadi belum sempat kenyang ikannya. Lagi. Ya, yang ini nanti teman-teman bisa perhatikan. Kalau yang ini tadi tipe penanaman kangkung dari biji. Nanti kalau ada yang bertanya nanti akan kita jelaskan ya Bapak Ibu gimana cara menanamnya. Itu medianya hanya arang. Kemudian yang ini bisa menanam, model yang ini kita namai media AKT. Media AKT, arang, kain, tanah. Di bawahnya ada arang, habis itu dilapisin kain, habis itu atasnya baru tanah. Bisa menanam semua tanaman, termasuk tomat seperti yang tadi dijelaskan. Nah, kemudian di ember yang kosong ini, gitu ya, nggak ada tanamannya, ini dalamnya ikan gabus. Jadi ikan-ikan ini, Bapak Ibu, ketika kita mau ngasih makan, jangan dipukul, jangan kena senggol. Itu bisa membuat dia stres. Boleh dikasih, Mas Rano? Ya, ini gabus ya, baru sejempol-jempol tangan. Ya. Nah, rekomendasinya dari 6 jenis ikan tadi, ikan lele itu boleh dipelihara dari kecil sampai besar. Tetapi untuk patin, sepat, gabus, betok, itu sebaiknya yang langsung besar saja.
Nah, ini teman-teman kangkungnya sudah terlalu panjang karena nunggu live Mas Wijayanto ini nggak saya potong-potong. Nanti kita sekalian motongnya ya. Silakan Mas Ranu. Nah, ketika pertama kali pemberian pakan, responnya sangat kenceng rebutannya. Nah, ini pemirsa, memang kepadatannya tidak sebanyak seperti yang saya videokan waktu itu, karena ini sudah saya serok terus ketika COVID ini. Jadi kepadatannya paling tinggal sisa 30-an ekor gitu. Biasanya yang saya shoot itu kepadatannya di atas 70 ekor. Jadi memang responnya tidak serami kalau ini. Nah, ini di depan saya ini betok. Betok juga agak pemalu. Biasanya setelah kita beri, kita lari, baru dia mau makan. Kecuali pada dalam keadaan lapar dia mau memberanikan diri gitu ya. Nah, ini kelihatan tuh dia makan. Betok di dalam satu ember ini bisa 50 ekor. Teman-teman Jakarta banyak tanya, Pak, betok belinya di mana? Karena mungkin sulit kalau di Jakarta sudah. Tapi kalau di Lampung, di Palembang, atau di Riau mungkin masih bisa, sepat atau betok. Silakan Mas Rano. Bapak Ibu, mungkin kalau tidak tahu betok itu apa, di beberapa daerah itu namanya ikan puyuh, ikan pepuyuh, ya, ikan. Kemudian kalau ikan gabus itu di beberapa daerah lain itu namanya ikan haruan, atau ikan di Sumatera Barat namanya ikan rutiang kalau nggak salah. Jadi biar sama. Ini saya menanam cabai dengan sawi, tapi karena memang musim penghujan, banyak sawi yang tidak bagus tumbuhnya. Teman-teman, memang medianya ini dibuat bawahnya arang, habis itu kain, habis itu tanah, memang sebenarnya untuk menghilangkan becek atas ini. Ini sudah dikasih media seperti itu pun tetap atasnya beceknya tidak tertahan, apalagi nggak dikasih arang bawahnya. Sini Mas Rano. Ya, mungkin sembari ini pemberian makan terakhir, ada yang mau tanya sebelum kita pindah ke praktek, Mas Wijayanto? Atau saya ngikutin gimana? Ada beberapa pertanyaan, diantaranya sudah ada yang dijawab tadi presentasi. Pertama, bagaimana untuk kebutuhan udara dalam ember? Apakah butuh aerator apa enggak? Ya, baik teman-teman. Jadi memang Budik Damber itu tidak menggunakan aerator. Kenapa nggak menggunakan? Karena memang targetnya itu adalah orang-orang yang nggak punya lahan, alias orang-orang yang mungkin juga akan keberatan kalau membeli aerator, gitu ya. Jadi memang untuk itu juga memang kita pilih ikan-ikan ada 6 tadi. Ikan-ikannya memang yang tahan terhadap oksigen rendah. Seperti itu Mas Wijayanto. Tetapi ketika teman-teman memang mampu membeli aerator, nah itu bisa meningkatkan jumlah ikan yang bisa dipelihara. Bukan hanya 6. Nanti bisa ikan nila, bisa ikan mas, bisa ikan macam-macam karena sudah ada pensuplai oksigen tambahan dari luar. Oke, selanjutnya terkait dengan pakan, kode PF 800, PF 1000. Kelihatan, Pak. Ya. Makanannya, Pak. Ya, jadi kode pakan itu, teman-teman, itu adalah berupa angka. Jadi ada kode PF 800. Itu kurang lebih ukurannya kalau nggak salah 0,8 mili ukuran diameter pakannya itu. Nah, kalau PF 1000 kalau tidak salah ukuran milimeternya itu 1 mili gitu. Terus naik lagi 781-1 lebih besar lagi gitu, Mas. Jadi ukurannya kodenya itu seperti itu. Nah, kalau yang saya pegang ini sepertinya ukuran 781-2. Ya, Mas. Jadi saya berikan panduan seperti itu agar teman-teman ketika membeli tinggal bilang aja. Nah, kapan taunya teman-teman itu pilih 781, 782, maksudnya 781-2 atau 781-1, itu diamatin. Ketika pemberian pakannya, ini. Ketika saya contohkan di patin ya, Mas. Ketika ini pakannya kecil. Lihat patin nanti.
patinnya itu udah terlalu besar, mulutnya terlalu besar, sehingga pakannya sudah terlalu kecil untuk ukuran mulutnya. Itu tanda bahwa pakannya itu sebenarnya kekecilan gitu. Demikian juga untuk lele yang kecil tadi. Ketika lelenya bukan mulutnya hanya kecil, makannya juga kecil. Tetapi ketika Bapak Ibu amati setelah 2 minggu, biasanya ukuran bukan mulutnya itu sudah terlalu besar bagi pakan yang kecil yang kita kasih tadi. Maka itu harus diganti pakan yang lebih besar gitu. Ada yang Baik. belum jelas, Mas? Seperti itu. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ani. Dengan wadah budidaya ember ini, apakah kualitas air bisa stabil, terutama suhu? Mengingat budidaya harus terpapar sinar matahari. Iya, Mas. Jadi pengalaman kami dari 2016 sudah melalui musim penghujan, sudah melalui musim kemarau. Alhamdulillah, budik damber itu tetap bisa kita pahami karakternya gitu ya. Ada teman-teman dari Tangerang bertanya, Pak, saya di rooftop, di atap gedung. Kepanasan nggak ini? Jadi sebenarnya ikan lele itu suhu yang bisa ditoleransi sampai kurang lebih 34 derajat Celcius. Jadi ketika di Bandar Lampung, walaupun kemarau, walaupun sinar matahari teriknya, alhamdulillah suhu airnya itu masih bisa ditoleransi, Mas Wijayanto. Ya. Nah nanti kalau teman-teman nggak punya alat termometer, tidak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Bisa diamati secara visual, ikannya itu ketika airnya terlalu panas, dia muncul di permukaan, diem aja, dikasih makan, responnya sedikit, atau nggak mau makan. Nah itu masukkan tangan kita ke dalam air, ketika memang, kan tangan kita bisa rasa itu, hangat atau enggak gitu ya. Angka 34 derajat Celcius itu sudah hangat di tangan kita. Oh ini udah hangat gitu. Sebaiknya itu baru dikasih tutupan, Mas. Dikasih tutupan di atas embernya. Seperti itu, Mas. Selanjutnya, sisa sipon, sisa endapan pakan yang kita sipon itu bisa dijadikan pupuk organik apa enggak? Ya, betul, Mas. Jadi kelebihannya budik damber ini, airnya itu, hasil siponnya itu bisa kita siramkan ke tanaman yang lain. Jadi bisa membuat tanamannya itu, tanaman bukan hanya kangkung yang ada di atas ember itu bisa juga subur gitu. Nah ini saya baru praktekkan cara pemotongan. Jadi sisakan ada 2 atau 3 mata tunas di kumpulan batang yang kita potong, supaya nanti dia bisa tumbuh lagi. Jadi jangan terlalu pendek, nanti nggak ada mata tunas yang tersisa. Umur ember berapa kali budidaya, Pak Juli? Gimana, Mas? Umur embernya berapa lama ini, satu ember? Ya, ini ember ini kalau yang udah bulut gini, sudah ada yang 4 tahun. Kalau udah 4 tahun itu nggak dalam keadaan terisi, udah nggak bisa diangkat, Mas. Oke. Karena rapuh dia ya. Rosa dia rapuh. Ya, oke. Oke. Kemudian jelas untuk tanaman kangkung pas batas atas airnya atau bagaimana, Pak? Ya, gelas untuk tanaman kangkung itu sebaiknya terendam 2 jari sampai 3 jari. 2 cm sampai 3 cm. Seperti itu, Mas. Jadi memang 2-3 cm ini wajib ada arengnya. Ya. Nah, yang ada di depan kamera ini adalah kangkung yang dipelihara dari biji atau yang ditanam dari biji. Ini umurnya kurang lebih 8 sampai 10 hari gitu ya. Saya lupa. Jadi cara penanamannya, Mas Wi, itu kita ambil aqua gelas ini atau gelas popes ini, kita lubang-lubangi, bawahnya juga, kemudian nanti kita lapisin kertas tisu. Kertas tisu, kita masukkan, kemudian baru kita taburkan bibit, ya. Bibitnya ini beli bisa online, bisa di toko pertanian. Isinya sekitar 1.500 butir, harganya kalau nggak salah di Bandar Lampung 18.000, Mas. Jadi kita ambil bibitnya ini,
Ini banyak itu. Kertasnya Cukup dibasahin satu. nggak, Pak? Gimana, Mas? Kertasnya dibasahin dulu apa enggak? Nanti ketika kita taruh situ kertasnya basah sendiri, Mas. Oke, baik. Ya, kita tabur di sini. Boleh bisa 12, tapi jangan terlalu banyak gitu ya, nanti terlalu padat ya. Kalau yang saya tanam kemarin ini sekitar 12-an sampai 15. Nah, baru kita cantelkan, Mas. Oke. Nah, jadi memang sebenarnya, cupnya ini tinggal diangkat kawat sepanjang 8-10 cm, dibengkokkan letter U gini, terus dicebloskan di sisi atasnya ini. Ya, baru kita kaitkan ke samping, Mas. Bisa dilihatin, Mas, ini. Baru kita bengkokkan. Jadi kawatnya itu jangan yang besar, Mas Wijayanto, Mas Adi, supaya bengkoknya juga mudah. Nah, dengan bengkokkan seperti ini juga ketika mau kita nyabut, mau nguras kan ini dicabut semua. Tinggal diambilnya mudah. Gitu. Tereng. Oke. Nah, pastikan ketika ini masuk air, ini nanti tisunya lembab atau basah. Ketika memang arangnya memang berfungsi dengan baik, nanti kan kapiler arangnya bisa naik kan sehingga tisunya basah. Tetapi kalau memang tisunya tidak basah, ya bisa juga disiram dari atas atau dianukan dulu, Mas, dibasahin dulu. Ya. Nah, teman-teman harus memastikan bahwa setiap hari itu memang tisunya dalam keadaan basah. Seperti itu, Mas. Nanti 3 hari. Pak Juli, jenis arangnya ini arang apa? Arang kayu, arang... Kalau yang kita bagikan itu kan sudah terlanjur salah, karena ada teman saya yang buat itu harusnya bisa arang kayu, sekam, dan arang batok. Yang tertulis di itu hanya arang batok. Jadi semua arang bisa, Mas. Oke. Ya, kalau di Riau bisa pakai arang kayu bakau. Ukurannya bagusnya besar atau kecil-kecil? Ukurannya sebesar ibu jari, Mas. Sebesar jari-jari aja, Mas. Oke, ibu jari ya. Oh. Ya, jangan terlalu besar. Oke. Ya, sebesar jari-jari. Kita sudah panen, kita sudah cara menanam dari biji. Kita lihat yang media nih, masukin. Ya. Ini untuk media penanaman selain kangkung, teman-teman bisa menggunakan, kita namain ini medianya arang, kain, tanah. Jadi kita namain media AKT. Cara membuatnya, teman-teman, kita praktekkan. Ya, ini. Jadi teman-teman, ketika memang di rumah punya sisa bekas plastik dari Sonnice, dari, mohon maaf nyebut merek gitu ya, dari coklat batangan itu, kan cupnya lebih besar dari ini, lebih besar dari gelas plastik. Ada yang panjang lagi, itu lebih bagus. Karena ini yang besar ini kita butuhkan agar ketika nanam tomat, agar menanam tanaman yang batangnya panjang, itu nggak membuat repot. Kalau kita tanam tomat di sini, walaupun bawahnya arang, habis itu kain, di atasnya diisi tanah, tanahnya volumenya nggak banyak. Habis itu kalau tanamannya udah tinggi, nanti pasti roboh. Nah, kalau udah sebesar ini, bisa menahan supaya tidak roboh dia. Nah, ketika teman-teman, kalau saya memang buatnya yang dari keras, karena memang untuk bolak-balik untuk percobaan dan penelitian, ini bisa dibolongin bawahnya, ini bisa beli di toko bangunan. Ya, ini kita potong 20 cm panjangnya, pipanya 4 in, beli tutupnya, bawahnya dibor sebanyaknya, karena ini para sirkulasi pupuk nanti akan diserap oleh akar. Sampingnya juga dibolong. Baru dimasukkan arang. Kurang lebih tebal 2-3 jari arangnya. Nah, baru teman-teman potong kain. Potong kain, ini kertas tisu ya, tapi nanti dalam prakteknya teman-teman nanti pakai kain. Supaya apa guna kainnya ini?
Ini kita anggap kain, kita masukkan. Kita masukkan. Ya, nanti baru diisi tanah, teman-teman. Di atas kain ini diisi tanah. Apa gunanya kain ini? Agar tanahnya tidak berobos ke bawah. Jadi tanah yang mau kita masukkan sampai penuh ini nggak berobos ke bawah. Nah, nanti saat mencantelkan itu yang terendam air itu yang ini bagian arangnya. Kenapa seperti itu? Agar tanah bagian atas itu tidak becek. Karena kalau becek, tanamannya akan mati nanti. Banyak tanaman yang nggak suka becek. Kalau memang medianya arang, kenapa kangkung itu ditanam di media arang? Karena memang kangkung itu akarnya tahan terendam air. Juga yang bisa ditanam di media arang sebenarnya kangkung, genjer, dan bayam Brazil. Itu nggak perlu pakai tanah, nggak perlu pakai media akati. Tapi kalau media tanaman lain itu mestinya harus pakai media akati. Seperti itu. Jadi penampakannya nanti seperti ini. Tanamannya. Yang terendam hanya bagian arang. Nah, ini juga harus kita kontrol tinggi airnya. Nah, mestinya teman-teman di batas sini, sebatas arang tadi, ini harus dibolongin. Dibolongin kecil aja. Gunanya adalah ketika ada air masuk, air hujan, nanti nggak sampai tumpe-tumpe airnya, nggak sampai tumpah-tumpah. Jadi nanti mengalir ke sini. Nah, ember saya memang nggak saya lubangin, karena embernya banyak dan memang untuk ember penelitian khusus. Jadi nggak dilubangin dulu karena mungkin nanti akan dikasih modif-modif yang lain. Seperti itu, Mas Wijayanto. Oke, ini kalau ada yang belum jelas boleh ditanya. Pertanyaan berikutnya terkait dengan penyakit ikan. Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan penyakit ikan. Misalnya, kalau ikannya ditemukan perutnya kembung, kemudian ada seperti jamur atau apa, Baik, itu Mas. Mengatasinya. Ya, Mas Wijayanto dan Mas Adi, nanti kalau teman-teman juga semua seluruh Indonesia mau membeli bibit ikan, teman-teman harus pastikan bahwa bibit yang dibeli memang dalam keadaan sehat. Gimana ciri bibit yang sehat? Yang pertama, ketika dia jualnya di dalam akuarium, di dalam bak, pastikan ikannya itu nggak posisi menggantung. Menggantung itu kepalanya di atas, ekor di bawah. Kita lihat baknya, misal di baknya ini banyak ikan lele. Ikan lelenya macam upacara, kepala di atas, ekor di bawah, semua. Ada puluhan, ratusan itu. Oh, mendingan, besok aja lah Mas, nggak jadi hari ini gitu. Karena salah satu ciri bahwa ikannya sakit, yang pertama menggantung. Yang kedua, bisa diambil ikannya. Ikannya diambil, ada serok masih di pintu belakang. Nah, nanti kita serok ikannya. Halo? Ya, nanti kita coba serok ikannya. Nanti ketika beli bibit, teman-teman boleh diambil 1 ekor, 2 ekor, diamatin tubuhnya. Kalau memang ada bintik putih, itu bintik putihnya itu ukuran 1 mili. Banyak di badannya. Nah, itu tanda bahwa ikannya itu ini sakit. Kalau sudah ada banyak bintik-bintik putih, ikannya sakit. Ya, kita lihat ini. Ini badan ikannya, mohon maaf. Ini kan badan ikannya nggak ada bintik putih. Bintik putihnya biasanya 1 mili ukurannya. Di sini, banyak. Macam bakal-bakal panu teman kita di kampus dulu gitu kan. Kalau ini enggak, ini sehat. Dan memang ikan lele ketika dipelihara di media budik damber, itu nanti dia nggak akan sehitam kalau dia dari pasar, dari kolam, karena memang airnya keruh gitu. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi tidak menggantung, yang kedua badannya tidak bintik-bintik putih. Yang ketiga, ciri ikan yang sehat khususnya untuk lele adalah kumisnya itu nggak putih. Kumisnya tidak putih. Terkait kumis ini ada yang merah, bagaimana itu Pak Juli? Ya, intinya kumisnya itu tidak keriting, Mas.
Oke. Tanda ikan yang sehat itu kumisnya lurus Oke. dan nggak putih, nggak keriting seperti habis kena bakar gitu kan, macam Kalau rambut kena merah, bakar gitu. kalau merah kumisnya? Nggak apa-apa Mas, asal Nggak lurus, asal lurus dan tidak putih. Oke. Biasanya kalau dia putih itu kumisnya seperti terpelintir gitu Mas. Oke. Itu nggak sehat. Pulang dari cukur mungkin? Enggak. Macam kebakar dia. Iya Mas. Terus moncongnya juga yang tanda ikan yang nggak sehat itu moncongnya putih, alias moncongnya seperti mulutnya gitu ya. Mulutnya itu macam kena jamur. Iya Mas. Pak Juli, ada beberapa Mas. pertanyaan tentang bahan ya, bahan. Apakah arang bisa diganti dengan spons? Atau seperti rock wool? Rock wool itu bahan insulasi untuk dinding atau apa? Iya. Jadi yang di panduan Mas Wi, memang saya selalu menggunakan baik yang di media arang maupun di media AKT, arang kain dan tanah, selalu menggunakan arang. Karena secara teori memang arang itu banyak mengandung karbon ya Mas Wi. Ya. Jadi karbon itu adalah salah satu unsur yang bisa menyerap atau mengikat unsur lain. Jadi saya agak fanatik make arang itu gara-gara itu gitu. Jadi ketika ada karbon itu, ada gas-gas racun itu bisa diserap oleh arang yang ada di media kita, termasuk juga ketika memang ada nitrat yang sudah terbentuk juga akan terserap ke arang sehingga akarnya nggak jauh-jauh nyari makan gitu Mas, nyari pupuk gitu Mas. Nah, untuk yang lain bisa saja untuk menggunakan media-media lain, tetapi sementara ini saya kok lebih memilih itu gitu Mas. Oke, kalau kain jenis yang disarankan apa? Apakah kain katun atau kain yang bagaimana? Di sini ada juga yang nanya apakah kain bekas Mas. Intinya hanya kain bekas. Intinya hanya jangan sampai tanah yang di atas tadi lolos ke bawah, berobos ke bawah. Bawahnya kan tadi arang. Arang kan nggak rapet tuh. Kita lapisin kain yang lebih rapat, bisa kain bekas ataupun kain gorden yang baru dibeli istri kita dari pasar gitu, kita gunting gitu kan, kita masukkan, taruh atasnya kain. Habis itu kita berantem gitu kan sama istri kita. Jadi akarnya supaya tanahnya nggak berobos ke bawah Mas. Oh ya, ukuran paralon yang digunakan sarannya bagaimana Pak? Iya, saya pakai yang 4 inci Mas. Saya pikir ini bisa menanam 4 sawi, 1 seledri, atau 4 sawi, 1 cabai rawit gitu kan. Kalau penelitian saya sebelumnya itu 1 cup 4 inci ini bisa nanam 2 batang cabai keriting gitu kan. Cabai merah yang panjang. Bisa menanam 4 kemangi gitu. Jadi terserah teman-teman. Cuma memang ketika kita pakai paralon yang lebih besar atau media apapun yang lebih besar, nanti tetap akan mengurangi luasan yang kosong. Semakin lebar kan makin banyak yang terpakai, kosongnya cuma sedikit. Padahal memang kita juga harus menyediakan ruang kosong tempat ikan rebutan pakan, Mas. Baik. Ya. Berikutnya, kalau mau di upscale, mau ditingkatkan kapasitasnya, hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan, Pak Juli? Ya, jadi teman-teman, budik damber ini memang ini kecil. Tetapi teman-teman, walaupun ini kecil, ini ilmu. Kalau teman-teman sudah bisa melihara ikan di dalam ember 80 liter ini, maka teman-teman yang punya modal, yang punya lahan, bisa upgrade, beli kolam bundar yang biasa untuk dipakai lele biolog gitu kan. Nah ini yang saya punya ini 2 meter lebarnya, diameternya. Bisa dikasih makan Mas Diki. Nah karena memang pelajarannya dalam 1 ember ini udah komplit. Saya bilang ini kalau udah bisa melihara ikan di sini, mata kuliahnya udah banyak yang diselesaikan gitu.
cara mengganti air, kapan harus diganti, cara memberi pakan, kapan harus dihentikan gitu. Jadi ketika sudah bisa pelihara ikan di sini sampai panen, pasti ilmunya nambah, prakteknya nambah. Nah, tinggal diterapkan di media besar, kurang lebih polanya sama, pola pemberian pakan dan lain-lain. Ini mungkin nggak kelihatan di teman-teman, ini ikan jelawat dari Jambi. Ukurannya sebesar 2 jari. 2 jari. Ya. Pak Juli. Iya, Mas. Mohon kembali sedikit ke ember lagi. Ada yang bertanya, melihat multi tanaman. Di satu ember ada beberapa tanaman, jadi nggak satu jenis. Bisa ditunjukkan, Pak. Iya. Jadi teman-teman nanya, Pak Juli ini nguntungin atau enggak gitu ya. Jadi saya bilang kalau boleh aja saya nanam ganja sudah untung banyak saya gitu kan. Jadi memang tanaman itu terserah teman-teman mau variasinya sebanyak apa. Butuhnya tanamannya apa gitu ya. Kalau di sini suka-suka saya, namanya percobaan gitu ya. Oh, bayam variasi ada 2, ada bayam merah, ada bayam putih. Terus ada seledri, ini masih belum bagus ya teman-teman, ini lagi jelek. Mas Wijayanto ngajak syutingnya, ngajak zoomingnya mendadak. Nggak kita persiapkan. Jadi suka-suka kebutuhan teman-teman. Kalau suka kemangi, tanam kemangi, bisa 4 kemangi. Oh, kemangi juga cocok sama tanaman yang lain, bayam. Intinya memang nutrisinya tetap harus kebagian. Nah, ini kelebihannya teman-teman. Jadi, kalau kita pakai media arang, memang hanya 3 tanaman. Dan tanamannya itu memang langsung mengambil nutrisi dari air. Akan tetapi, teman-teman, kalau teman-teman pakai media AKT, ini kan atasnya tanah. Memang ada nutrisi yang bisa diambil akar dari bawah. Dan ada kelebihan ketika kita nanam tomat itu tetap berbuah, kalaupun tanahnya nggak dikasih pupuk, Mas Wijayanto. Tetap berbuah, tetapi jumlahnya tidak sebanyak kalau kita nambahin pupuk di sini. Jadi ketika atasnya nih pupuk, kita punya kesempatan untuk menambah nutrisi lain, baik cairan maupun padatan berupa pupuk itu, Mas. Ya. Jadi tanamannya terserah Mas Wijayanto. Oke. Sukanya apa? Kalau yang ini kan cabai rawit nih. Ya. Cabai rawit sama sawi gitu kan. Sukanya apa boleh ditanam. Ini ada, karena waktunya semakin terbatas, ada satu permintaan lagi saja kalau memungkinkan, kalau tidak nggak apa Pak Juli. Baik Mas. Kita praktek sipon. Ya. Baik Mas. Saya praktekkan Mas. Ambil Mas Siping. Ya, boleh diambil. Jadi teman-teman itu beli selang panjangnya kurang lebih 2 meter. Jadi kita masukkan selangnya ke bawah, ke dalam. Ya, sampai penuh Mas Wijayanto. Sampai penuh kita tutup. Kita ambil. 1 ditaruh di dalam, 1 ditaruh di luar. Ya, nanti setelah taruh di bawah, kita lepas. Airnya akan mengalir sendiri secara gravitasi. Nah, kalau saya pakai baju lengan pendek, saya itu raba sampai bawahnya. Oh, mana tumpukan kotorannya Mas Wijayanto. Tumpukan kotoran di bawah, itu harus kita raba, harus kita pastikan bahwa memang airnya itu, kotorannya itu tersedot semua. Nggak ada yang numpuk. Nah, biasanya setelah 5 sampai 10 liter, itu udah bersih bawahnya. Nah, ini mestinya teman-teman, ini ditampung pakai ember untuk nyiram tanaman yang lain. Supaya nggak sia-sia gitu ya. Tapi kalau tempat saya ini kan banyak tanamannya, jadi nanti bisa diambil akar jambu dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi secara gravitasi. Oke. Jangan diisep pagi gini Mas Wijayanto. Jangan diisep ya. Nanti batal buka puasa kita. Nah, ini Mas Wi bisa dilihatin Mas. Ini kan kurang nih airnya. Biasanya kan terendam 2-3 jari, makanya kita harus tambah air baru. Nah, air barunya itu kurang lebih kalau air pump ya air pump yang sudah diendapkan. Yang sudah hilang kaporitnya Mas Wijayanto. Baik, oke. Ini ada yang nyusul pertanyaan, apakah ada syarat jarak antara ember? Ya. Kayaknya mau social distancing ya.
Ya. Jadi teman-teman ini bisa dempetan, Mas Ibing. Ini antara ember satu bisa sentuhan. Tetapi karena memang lokasi saya ini banyak kucingnya, kalau kita dempetkan, kucing itu nangkringnya lebih mudah. Kucing itu nongkrong di sini nanti kalau ini dempetan. Ruang nongkrongnya lebih banyak, jadi nongkrong dia. Tangannya di sini, kalau ada ikan yang muncul diangkat pakai kukunya, itu dapat Mas. Nyantel dia. Ya, jadi saya cenderung untuk menjaga jarak ini supaya kucing itu agak susah gitu loh. Dia harus melipir gitu loh. Enggak kaki empatnya nongkrong di sini, enak betul dia ngambil ikan. Tapi walaupun terambil ya rezeki kucing itu. Kecuali saat penelitian memang saya jaga lebih ketat. Oke. Baik. Ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, ada yang belum jelas? Sebentar. Oh iya, ini katanya jangan diisep, nggak cuma batal tapi bisa mabuk katanya. Iya. Oke, sebentar saya lihat ke atas dulu, mungkin ada yang kelewat. Arangnya boleh dipakai berulang. Sembari saya jawab yang nongol di layar ya, Mas. Gimana? Ada pertanyaan yang nongol di layar, sembari saya jawab ya. Oke, silakan. Oh iya. Ada yang nanya, arangnya itu boleh dipakai ulang gitu? Enggak ya. Arangnya bisa dipakai ulang, teman-teman. Jadi setelah dipakai 2-3 bulan, itu kan lembab tuh, basah tuh, dijemur dulu. Nanti setelah kering bisa dipakai lagi. Atau kalau secara teori kan teman-teman yang biasa pakai filter itu, dibakar lagi gitu kan. Ya. Tapi kalau saya ini nggak perlu dibakar lagi, cukup kering aja gitu. Ya. Ini ada ibu-ibu yang bertanya tentang patil. Patil lele ini di bagian mana ya? Katanya berbahaya. Bagaimana menyiasatinya? Ya. Kalau lele itu nggak mati lah kalau menurut saya. Jadi kecuali kita memang coba diambil satu, Mas Ipin. Maksudnya lele dulu ya, Pak? Ya, lele ini nggak matil. Jadi bagian patilnya ini, Mas, ini sirip pektoral ya. Sirip dada. Sirip dadanya ini patil. Tetapi memang tidak jarang-jarang kalau mahasiswa itu kena patil. Kalau patil memang bisa bengkak banget. Jadi kalau patil lele ini nggak begitulah. Jadi ketika tangan teman-teman ibu-ibu juga masuk ke dalam juga nggak makan patil. Kecuali bapak ibu malah megang. Ya. Kena patil ini patilnya. Jadi megangnya biasanya untuk Ibu Badriah yang bertanya, biasanya patil ikan lele yang mati itu ikan lele alam, Ibu, atau ikan keli, ikan lele bisa juga. Itu matil. Tapi kalau ikan lele dumbo ini tidak matil gitu. Bagaimana menyiasatinya? Ya mungkin Ibu harus rajin seminggu sekali patilnya diketok gitu kayak ketok. Ya, nggak matil, Bu. Kalau ikan lele dumbo. Ya. Kalau punya modal cukup, apakah bisa dibuat keran supaya bisa gampang? Jadi ada banyak modifikasi dari teman-teman seluruh Indonesia ini dikasih keran gitu ya. Saya cenderung tidak mau pakai keran, Mas Wijayanto, karena memang awalnya biar mudah untuk nyipon gitu ya. Ketika kerannya di samping, itu tetap akan ada sisa di tengah dan di pojok sana itu nggak ngalir kotorannya. Sudah embernya dibolongin, yang harusnya nanti kalau bosen budi gambar bisa untuk wadah air, wadah beras, untuk teman-teman kita yang nggak punya gitu kan. Udah dibolongin, nambah keran, nambah duit, udah bosen nggak mau budi gambar, sudah ada kerannya gitu kan. Nggak cantik, nggak bisa disusun, ditumpuk gitu ya. Jadi saya cenderung nggak pakai keran. Teman-teman boleh modifikasi. Kalau mau pakai keran, saran saya kerannya tuh di bawah, Mas. Ya. Itu namanya conical tank, kerucut ke bawah. Nah itu baru
bisa dengan baik untuk membuang kotoran, Mas. Buang kotoran ya. Ya, itu versi saya gitu ya. Kalau teman-teman mau modif yang lain nggak apa-apa. Jadi Tapi pengalaman saya, walaupun dikasih keran sampingnya tetap nggak optimal, tetap harus ngaduk-ngaduk bawahnya supaya ngalir gitu ke arah keran. Apakah ikannya bisa loncat? Bisa, teman-teman. Ikannya itu akan loncat yang pertama kalau hujan. Kalau hujan kan ember saya nggak dibolongin, harusnya dibolongin ya teman-teman ya. Ember saya nggak dibolongin karena kalau hujan saya memang sekalian mandi hujan, sekalian hidupin air. Jadi ada alasan untuk mandi hujan bareng anak-anak gitu ya. Nah ini memang harusnya dibolongin. Jadi kalau hujan airnya nggak naik. Ketika hujan, ikan lele itu tipenya ketika mendengar aliran, dia ingin loncat. Karena ingin mencari hulu sungai, ingin mencari sumber air. Biasa loncat banyak di sini. Kucingnya udah nunggu. Kucingnya udah nunggu. Ketika lambat saya keluar, kucingnya udah gigit ikan. Nah, untuk teman-teman, boleh juga ini dibolongin, terus atasnya dikasih kawat ram. Kawat ram. Atau tutupnya dimodif, teman-teman. Tutupnya dimodif. Sebentar. Modifnya, teman-teman nanti bisa dilihat. Modifnya ini dibuat bolongan. Bundar di sini, seperti bolongan ini. Nah, gini. Itu mengelilingi ini nih. Jadi nanti memang ada lubang di tengah, di sini juga dijejerkan bolong-bolongan tempat meletakkan cup. Jadi airnya atau ikan lelenya nggak loncat gitu teman-teman. Di sini dibolongin. Kalau ini kan nggak dibolongin sampingnya. Tuh. Jadi untuk menghilangin lele loncat, jangan harusnya airnya jangan sampai tumpe-tumpe, jangan sampai tumpah-tumpah. Terus ketika musim hujan memang relatif dia mau loncat. Terus ikan lele itu kalau airnya terlalu bening, habis ganti air total, biasanya itu kanibal dan sering loncat kalau airnya terlalu jernih. Gitu untuk lele loncat. Oke, ada yang bertanya, tapi nanti kami akan kirimkan gambaran analisa usahanya. Rata-rata pertanyaannya mengarah pada kira-kira berapa modal untuk satu ember starter buatnya. Ya, buat. Ya. Kemudian baik. Rata-rata kalau lele ini FCR-nya berapa itu? Ya. Jadi teman-teman, memang 4 tahun yang lalu ini Jumber kita rilis ke masyarakat langsung. Itu memang niatnya bukan untuk dagang, bukan untuk usaha gitu ya. Memang untuk mencukupi kebutuhan protein dan sayuran rumah tangga. Jadi, satu ember ini teman-teman isinya 60 sampai 100. Setelah 2,5 bulan sampai 3 bulan, ikannya itu bisa menghasilkan cuma 3 sampai 6 kilo. Pakan yang dihabiskan 4 sampai 8 kilo. Rugi dong, Pak, gitu ya. Rugi. Tetapi untuk mengurangi kerugian, untuk meningkatkan banyaknya keuntungan gitu kan. Nah, kita bisa nanam variasi tanaman. Tanamannya itu bisa dimodif, ada di permukaan, juga ada di samping-sampingnya, dikasih polybag. Sampingnya. Jadi satu ember ini, teman-teman, konsepnya, kalau kita punya luas lahan 1 meter kali 2 meter, embernya ini cukup 1, selebihnya 1,5 meter di sebelah-sebelahnya, itu jejerin aja polybag itu. Jadi bisa nanam ikan, ikannya pupuknya dari airnya ini. Bisa semua polybag disiram dari air ikan. Nah, untuk satu ember ini, modalnya di Bandar Lampung, teman-teman, untuk membuat seperti ini, modalnya sampai panen, itu adalah 120.000 sampai 150.000. Embernya kalau di sini bisa dapat 55.000. Terus ikannya satu ekornya Rp150 sampai Rp200. Nanti pakannya 4 kilo sampai 8 kilo tergantung ikannya. Ukurannya seberapa gitu ya. Tergantung ikannya sisanya seberapa nantinya. Terus cupnya
kalau mau gratis tinggal nyari yang bekas-bekas aja. Kawat juga tidak bisa kita hilangkan kalau bisa memodif tutupnya. Terus arangnya juga nggak terlalu mahal seperti itu. Nah, sejak 4 tahun dirilis, Mas Wijayanto, Mas Adi, ternyata memang ketika itu ada manfaatnya, orang Indonesia itu kreatif untuk menjual sesuatu barang itu dengan berbagai macam cara. Yang sudah dilakukan di Budik Damber, nanti boleh dicek di grup Facebook Budik Damberis Indonesia. Teman-teman se-Indonesia itu sudah ada yang dagang sayuran dengan pola tadi, memperbanyak polybag, nyiramnya dari sini. Dagangnya di perumahan elit, dagangnya di perumahan yang mau bayar mahal, mau membeli kangkung yang mahal, mau membeli ikan yang organik dengan harga yang mahal. Karena masyarakat kita sudah baik pengetahuannya. Mereka kalau boleh milih membeli ikan di pasar yang dari empang, yang dari kolam, yang ada belum tahu ada WC tongkrongnya atau enggak, mereka lebih cenderung milih yang ini. Jadi kesempatan-kesempatan itu bisa dipergunakan untuk meningkatkan nilai jual. Terus ada teman-teman juga, sekarang yang dagang embel komplit, Mas Wijayanto. Ya. Dan teman-teman Indonesia. Embernya udah jadi, dijual, ikannya masih kecil. Ini harganya 300.000, padahal buatnya itu cuma 120 sampai 150.000. Juga ada teman-teman yang buat 20 ember, terus dia buat tiket, disebarkan di sekolah, di SD, TK, SMP, untuk berkunjung ke tamannya, untuk ngasih makan ikan, untuk edukasi. Terus ada juga teman-teman yang memang jual jasa ke komplek-komplek menawarkan diri, Pak, saya bisa memelihara ikan di Budik Damber, nanti Bapak satu RT ini siapa yang mau dibuatin, nanti saya buatin dalam waktu jangka tertentu, nanti saya yang merawat. Jadi jual jasa, Mas Wi. Ya, oke. Ternyata banyak sekali variasi dan pola pengembangan yang bisa dilakukan. Ya, kalau kita kreatif, peluang itu ada di mana-mana ya. Selain perbanyakan, selain duplikasi, scale up dan diversifikasi, saya yakin model Budik Damber ini cocok untuk kita uji cobakan, terutama buat ibu-ibu rumah tangga yang mungkin saat ini masih bingung gitu mau budidaya apa, mau uji coba apa di rumah. Ini Budik Damber adalah salah satu option yang bisa dipilih untuk dilakukan. Dan bentar, sambil nyisir. Oh ya, pH-nya kalau bisa dijaga, pH-nya berapa kira-kira? Jadi saya mengajari teman-teman seluruh Indonesia itu memang betul-betul tanpa alat, Mas Wi. Okay. Saya tidak menyarankan mereka membeli thermometer, pH meter, intinya cuma tanda-tanda ikannya nggak sehat seperti apa. Okay. Sebenarnya kalau saya penelitian itu, ini pH-nya, ini yang baik itu 6,5 sampai 8 atau 7,5 gitu ya, nggak sampai 8. Nah, ikan itu tidak akan baik-baik saja ketika pH-nya masih sekitar itu. Jadi nggak perlu diukur. Ketika ikannya diberi makan sehat, tetap lincah, ngapain diukur gitu? Karena memang udah tanda-tanda sehatnya udah terlihat, Mas. Oke. Baik. Oke, Pak Juli, silakan istirahat dulu, duduk, ambil minum ya. Ambil minum, makan dulu. Baik, Mas. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, Pak Juli sudah menyampaikan banyak sekali. Pertama tadi presentasi dan kemudian live langsung dari halaman rumah beliau. Ya, sekali lagi kita bersyukur, alhamdulillah teknologi sudah bisa menyambungkan kita. Ini sekalian juga kita, mohon maaf, ini alumni-alumni pada berkumpul semuanya. Sekali lagi saya menyapa teman-teman, Bapak Ibu dosen kami, Bapak Ibu guru kami, teman-teman kami yang hari ini ikut pertemuan online ini. Saya juga berpesan mudah-mudahan ini bisa berlanjut pada
pertemuan-pertemuan dengan tema-tema selanjutnya. Bapak Ibu, setelah webinar ini nanti kami akan insya Allah kirimkan bahan presentasi dan insya Allah webinar ini juga direkam oleh Bapak Radi. Jadi nanti kita coba minta untuk bisa di-share lewat YouTube ataupun lewat media lainnya. Dan juga nanti kita akan sampaikan. Oh ya, Pak Juli mohon informasi untuk grup di Facebook-nya Pak Juli. Iya, jadi teman-teman yang punya kesulitan, saya sudah punya bala MBR, teman-teman MBR gitu ya. Itu ada 4.000-an, kayaknya udah mau masuk 5.000-an, yang semuanya sudah praktek gitu. Jadi kalaupun saya nggak sempat menjawab, itu teman-teman itu seluruh Indonesia itu siap menjawab. Jadi bisa nanya beli bibitnya di mana, beli arengnya di mana, harganya berapa, kalau di Bekasi harganya berapa, itu teman-teman sepertinya solid. Namanya Budik Damberis Indonesia. Orang yang melakukan Budik Damber, kita namain Budik Damberis. Budik Damberis Indonesia, Facebook-nya Mas Wijayanto. Budik Damberis ya, biasa ya? Ya betul Mas. Ini FB ya? Itu FB Mas. Oke. IG ada? IG-nya bisa lihat Juli Nursandi Budik Damber. Ya, saya berharap teman-teman bisa melihat uploadan saya ke depan. Saya sedang pengen sekali, kalau ini kan baru 2, integrasi antara ikan, perikanan, dan pertanian. Saya mau gabungkan 3 integrasi, ada ikan, ada sayuran, dan peternakan. Sempat saya shoot tadi, itu saya sedang belajar tentang lebah madu tanpa sengat di tengah kota. Itu penelitian sebelumnya saya, cabai saya itu juga dihinggapi oleh lebah-lebah itu. Jadi saya tinggal mengembangkan tanaman yang punya sumber nektar untuk dimanfaatkan lebah. Jadi 1 ember itu bisa untuk hidup 3 komoditas, Mas Wi. Cacing juga bisa juga. Ya. Pak Juli, mohon ya, Mas. dilihatkan sekilas lebah kelulutnya, Pak. Iya, boleh, Mas. Saya ambil. Ya, Bapak Ibu, ini ada kombinasi juga dengan lebah kelulut ya. Ini ada sarang lebah kelulut. Stingless bee. Ya, lebah madu tanpa sengat. Jadi nggak nyengat teman-teman ini. Dan ini dia bersimbiosis dengan tanaman-tanaman karena dia mencari madu, mencari sari dari bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Bisa jadi bunga yang berasal dari pot cabai atau yang lainnya, tomat, itu bisa diambil oleh lebah ini. Ini tanaman bunganya nih, Mas. Saya nggak tahu bunga apa, tapi itu untuk diambil setelah berbunga nanti diambil lebahnya. Oke. Itu juga bunganya. Iya. Jadi kombinasinya ada ikan, tanaman, lebah, dan pertanian, ya Mas. Pertanian. Berarti ini cukup lengkap. Ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan air, dan angkatan udara. Iya betul, betul juga Mas. Iya, Trimatra ya. Pak Juli bisa jadi Panglima TNI juga kalau gitu. Iya Mas. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah berada di ujung pertemuan kita siang hari ini. Kami akan kirimkan nanti bahan-bahan presentasinya. Pak Adi, ada pesan Pak Adi? Cukup Mas Wijayanto. Sebelumnya nanti saya ucapkan terima kasih juga. Nanti bahannya untuk rekaman juga kita rapikan dulu sama material yang tadi. Mungkin nanti Mas Wijayanto nanti publish-nya di mana, nanti saya sarankan ke Mas Wijayanto. Terima kasih. Oh ya, sebelum kita tutup kalau bisa di-share full screen untuk foto bersama dulu Pak Adi, foto keluarga. Oh iya, sorry. Oke. Silakan, Mas Wijayanto. Oke, sebentar.
Ada banyak ini. Belum, Mas. Diulangi, Mas. Pakai gaya bagusnya. Belum pakai gaya, Mas. Bentar diulang. Oke. Oke, siap. Kalau bisa jarinya semua jempolin. Ya. Ya. Semua jempolin, Bapak Ibu. Sebentar ya, 1, 2. Ini ada 8 screen, jadi saya akan 8 kali ngambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, alhamdulillah, subhanallah. Bapak Ibu yang berbahagia, kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk bergabung dalam webinar tentang budidaya ikan dalam ember pada hari ini. Kemudian kepada Pak Adi yang kami gunakan servernya pagi ini, server Zoom-nya, untuk bisa menampung semua pertemuan Bapak Ibu semua. Terlebih lagi juga yang utama pada teman kita, Pak Juli Nursandi. Semoga setiap kata yang terucap pagi ini, Amin. Ilmu yang diberikan itu menjadi amal ibadah. Amin. Dalam ini. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang hadir, terutama Bapak-Bapak dosen kami, Ibu-Ibu dosen kami ucapkan terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, partisipasinya. Ini menambah semangat kami, walaupun jauh tapi kita tetap bisa ketemu. Dan kepada Bapak Ibu, kalau ada usul untuk ide-ide lain yang mau disampaikan, silakan dikirimkan ke chat ya, di kamar chat. Terus ada yang nanya apakah dapat sertifikat atau enggak? Ya, begini. Kalau saya sebenarnya tidak, karena sebenarnya ini antar alumni saja gitu untuk penyelenggaraannya. Jadi tidak ada. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, kalau saya yang mengeluarkan, dalam arti kata perusahaan saya atau lembaga saya mengeluarkan, dengan senang hati saya keluarkan. Mungkin dalam arti kata untuk Bapak Ibu yang butuh dokumen setelah mengikuti ini akan kami siapkan insya Allah. Tapi mungkin butuh waktu sekitar 1 atau 2 hari baru akan kami kirimkan karena beberapa hari ini kami juga sedang ada pekerjaan, kegiatan lain. Oke, baik Mas. Baik Mas Suyanto, ditunggu Mas Wijay. Oke. Dengan catatan bahwasanya sertifikatnya jangan diagunkan. Atau jadi jaminan membeli ember, tidak laku. Jadi, dan perlu dicatat juga kalau membeli ikan, membeli bibit, belilah bibit yang sehat, dari keturunan yang bagus. Dari keturunan yang bagus gitu. Bibit, bebet, bobot, juga. Nuhun. Oke, terima kasih Mas Jili. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga Ramadannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa, Kalimantan, Sampai jumpa. Terima kasih. Silakan, terima kasih. Sampai ketemu kasih. di webinar yang akan datang di tema-tema yang lainnya semuanya. Terima kasih Mas Wijay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.